Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kembalinya Indonesia dari tangan Belanda, yang di dalamnya ada materi tentang konferensi meja bundar. Inilah peta wilayah Indonesia pada masa RIS. Ya, pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat terdapat 16 wilayah, yang diantaranya 7 negara dan 9 wilayah otonom. Pada akhirnya 16 wilayah tersebut menjadi 3 besar Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Ini bisa dilihat petanya ya. Pada masa RIS peta Republik Indonesia itu seperti ini ya. Ini Pulau Jawa yang ada Batavia yang sekarang jadi Jakarta, ini Rengas Dengklok, Cirebon, di Bandung, Garut, Pekalongan, dan sebagainya. Konferensi meja bundar. Peristiwa ini menjadi salah satu langkah diplomatik Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari serangan-serangan Belanda. Beberapa kali Belanda melakukan kekerasan untuk meredam kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, aksi Belanda itu justru mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Mengapa kok dikecam oleh dunia internasional? Karena beberapa negara sudah mengakui tentang kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tujuan diadakannya konferensi meja bundar, pertama, mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembentukan negara Indonesia Serikat atau biasa disebut RIS. Kedua, dengan tercapainya kesepakatan meja bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat walaupun tanpa Irian Barat. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya yaitu Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rumroyen. Dalam rangka percepatan penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka bersedia mengikuti KMB pada tanggal 2 November 1949. Persetujuan KMB berhasil ditandatangani. Tempat konferensi meja bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Waktunya ini ada ya, tadi sudah dijelaskan juga latar belakangnya, yaitu kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan karena adanya kecaman dari dunia internasional. Hasilnya bisa dilihat ya. Peserta KMB atau konferensi meja bundar, ketuanya yaitu William Drees, yaitu seorang politikus Belanda yang merupakan Perdana Menteri Belanda pada 5 Juli 1886 Amsterdam, Belanda. Sedangkan Indonesia diwakili oleh Dr. Anies Muhammad Hatta yang merupakan tokoh pejuang, negarawan, ekonom, sekaligus wakil presiden Indonesia pertama, yang lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sedangkan delegasi Belanda diwakilkan oleh Johannes Hendrik van Marszeven, yaitu seorang politikus sekaligus pengacara Belanda yang lahir pada 3 Agustus 1894 di Utrecht, Belanda. Sedangkan dari UNCI yaitu Thomas Kingston Critchley, seorang pegawai negeri Australia, seorang diplomat, penulis, dan jurnalis yang mewakili UNCI. Isi konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Belanda mengakui kedaulatan RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet, yaitu kapal perang kecil, akan diserahkan kepada RIS. Yang keenam, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubar dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Pada akhir Desember 1949, KMB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda, yang kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatangan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Perlu diketahui bahwa konferensi meja bundar tidak berjalan lancar. Terdapat beberapa masalah yang terbilang sulit untuk dipecahkan. Di antaranya
yaitu satu, masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Yang kedua, masalah Uni Indonesia Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Yang ketiga, masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Sedangkan dampak dan pengaruhnya dari konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Yang ketiga, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan yang keempat, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Pesatnya gerakan pro-republik. Yang pertama, ditariknya polisi dan militer Belanda dari negara-negara di RIS. Yang kedua, dibebaskannya tahanan politik yang pro-republik dari penjara oleh Belanda. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem ketatanegaraan di tiap wilayah, sehingga dikembalikanlah menjadi republik dari Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, perlawanan di beberapa wilayah seperti Westerling, Pasundan, Andi Aziz yang menandakan tidak mampuan negara bagian menangani perlawanan tersebut, sehingga mendorong gerakan pro-republik. Yang kelima, berdasarkan pasal 43 dan 44 penggabungan negara-negara bagian dimungkinkan. Yang keenam, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, berbagai negara menggabungkan diri hingga tersisa RI, NST, dan NIT. Yang ketujuh, ada gerakan ketidakpuasan masyarakat di berbagai wilayah. Dan yang terakhir, sampai pada awal April 1950, dalam RIS hanya tersisa RI, NIT, dan NST dan Kalimantan Barat. Kembalinya NKRI dari Republik Indonesia Serikat yang dilatar belakangi dengan disetujuinya KMB. Tadi sudah dijelaskan ya, persoalan yang dihadapi NKRI pada awal perubahan setelah RIS. Pada 17 Agustus 1950, negara kembali berbentuk kesatuan, yaitu NKRI. Kabinet pertama Negara Kesatuan, Soekarno menunjuk Muhammad Nasir dari Masyumi sebagai formaturnya. Namun, Nasir mengalami kesulitan selama menyusun kabinet karena banyaknya pertentangan antar partai, bahkan di dalam partainya sendiri dari Partai Masyumi. Kabinet Nasir pada akhirnya diresmikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 1950 pada tanggal 6 September 1950. Di dalam kabinet Nasir, menteri-menteri yang ditunjuk tidak ada yang mewakili PNI karena Nasir kurang sependapat dengan kelompok nasionalis yang terwadahi oleh PNI. Selama kabinet Nasir bekerja, banyak timbul masalah dan pertentangan antar partai yang menjadikan kinerja kabinet akhirnya terganggu. Permasalahan perjuangan pembebasan Irian Barat semakin mempersulit keadaan. Selain itu, melibatkan pihak Belanda juga ketidaksepakatan tentang proses perjuangan di antara partai politik. Sehingga pada akhirnya kabinet Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 21 Maret 1951. Sehingga pemihakan Bung Karno terhadap golongan oposisi, yang hal ini juga dipicu oleh pemihakan Bung Karno terhadap golongan oposisi, menambah pertentangan antar kabinet dengan partai oposisi semakin tajam. Ini prosesnya ya, proses dari RIS ke NKRI. Ini alasan kembalinya NKRI setelah pembubaran RIS. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa RIS tidak sesuai dengan tujuan awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia berdasarkan tuntutan rakyat untuk mengubah Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya diadakan konferensi yang pada tanggal 19 Mei 1950 diputuskan bahwa disetujuinya pembubaran RIS dan dibentuknya NKRI sekaligus pembubaran Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kira-kira inilah bagaimana perjalanannya dari tahun ke tahun. Dari 1950 pada akhir Maret tersisa 4 wilayah RIS. Pada akhirnya 17 Agustus 1950 berdirilah NKRI kembali. Wilayah NKRI di awal pembentukannya yang terkurung seperti ini, yaitu di Sumatera, sebagian Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.